Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hlasia dari kelas R2P dengan NPM 2021 14 50 10 92. Di sini saya akan melakukan sosial eksperimen untuk memenuhi tugas kelompok perkembangan peserta didik. Bersama dengan saya narasumber saudari Elsa Anggreni yang pernah mengalami kasus bullying atau perundungan. Langsung saja kita tanyakan kepada saudari Elsa ya. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang bullying? Bullying adalah perilaku yang tidak menyenangkan, perilaku yang tidak baik, yang bisa yang dilakukannya secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata, di dunia maya, yang bisa mengakibatkan ketidaknyamanan, sakit hati, terus juga mental healthy juga ya. Nah, bentuk perundungan seperti apa sih yang saudari Elsa pernah alami? Perundungan, bullying ya. Banyak sih, mungkin semuanya saya pernah mengalami karena saya adalah salah seorang siswi yang pendiam mungkin ya di dulu pas masa SD SMP gitu. Nah, saya mengalami kasus bullying verbal, fisik, Semuanya pernah. Iya, pernah gitu. Nah, di kelas 1 SD saya tidak mengalami bullying. Cuman dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD saya mengalami bullying yang memang itu cukup parah. Dan di situ saya sakit mental sehingga saya harus melakukan konsultasi ke psikolog karena gangguan mental gitu, bukan gangguan jiwa ya. Nah, bullying saya di sini adalah ya saya kasih contoh ya fisik ya, ke fisik. Jadi di kelas 6 SD saya habis upacara. Di situ kita kayak bersih-bersih dulu kan di kelas gitu. Adalah jadi si orang ini tuh piket untuk menghapus papan tulis gitu. Nah, di situ saya itu tuh kayak niat baik gitu kan, kayak ya udah ke depan mau bantu. Malah saya didorong ke papan tulis, kepala saya itu tuh kayak gitu terus dijadiin penghapus sama dia gitu. Terus juga di kelas 6 juga saya mengalami pemalakan. Mungkin ini tuh salah satu bullying juga ya, kayak setiap saya berangkat sekolah paginya sebelum saya masuk kelas, saya itu udah dipalak karena saya di situ kan kayak uang jajan 2.000 nih. Diambil tuh 1.500, saya cuma dikasih 500 doang. Jadi kayak itu tuh bukan sehari 2 hari, tapi selama kelas 6 itu gitu. Sehingga pada akhirnya ujian nasional berlangsung, di situ saya ujian nasional sambil diinfus karena sakit. Karena di situ kan saya udah konsultasi psikolog itu tuh dari kelas 5 ke kelas 6 lah. Di kelas 5 itu tuh saya itu kayak bullyingnya lebih kayak diledek-ledekin gitu kan, kayak iya masih kecil gitu kan, kayak sensitif banget gitu, gampang nangis gitu segala macam. Nah, cerita singkatnya lagi, masuklah ke SMP saya mengalami lagi lah yang namanya bullying. Di kelas 1 SMP saya di awal-awal tuh kayak nggak ada tuh bullying, maksudnya tuh semester 1 aman-aman aja. Nah, di semester 2 adalah tuh kan kayak diledek-ledekin lagi, kayak secara fisik, kayak hidung kamu pesek segala macam gitu-gitu kan, kayak ya udahlah gitu. Nah, masuklah ke kelas 2 SMP. Di kelas 2 SMP saya mengalami bullying lagi, tapi di sini bullyingnya lebih parah daripada SD. Bullyingnya tuh lebih ke kayak, kan di kelas saya nggak boleh tuh pakai sepatu ke dalam kelas gitu. Jadi sepatunya disimpan kan di meja sepatu kan di luar. Adalah si 2 orang, si Pulan ini tuh keluar minta izin untuk ke toilet. Ternyata dia ke toilet sambil ngambil sepatu saya. Dan sepatu saya tuh dikencingin parahnya, kayak dikencingin sepatu saya tuh kayak udah kan dikencingin. Itu ketahuan. Nggak ditanya alasannya kan? Belum sih, belum ditanya karena kan udah kan kayak diambil tuh sepatunya, barulah karena kan saya di situ nangis gitu kan, siapa sih yang mau pakai sepatu abis dikencingin orang gitu kan. Terus udahlah, cerita singkat lagi, datanglah kepala sekolah gitu kan, kayak ditanya motifnya apa, alasannya kenapa gitu. Iseng aja bu gitu kata dia.
Terus juga kayak parahnya lagi tuh kayak setiap saya duduk di bangku ya di kursi gitu kan, kayak si kaki dia itu kayak suka disengajain ditempelin ke kursi aku. Kalau kursi sekolah kan belakangnya bolong gitu kan, iya. kayak otomatis kan si sepatunya dia kan orangnya bandel banget, jadi pakai sepatu kan, sepatunya nempel dong ke rok, ke baju putih, kotor lah. Iya. Terus kerudung aku, karena kan waktu aku MTS ya kan, jadi kerudungnya panjang gitu, kerudungnya ditaliin ke kursi. Nah udah kan kayak ditaliin ke kursi. Terus cerita singkatnya lagi, saya pernah mengalami, karena saya adalah salah seorang siswi yang pendiam mungkin ya di dulu pas masa SD SMP gitu. Nah saya mengalami kasus bullying verbal, fisik, Semuanya pernah. iya pernah gitu. Nah di dunia di kelas 1 SD saya tidak mengalami bullying. Cuman dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD saya mengalami bullying yang memang itu cukup parah, dan di situ saya sakit mental, sehingga saya harus melakukan konsultasi ke psikolog karena gangguan mental gitu, bukan gangguan jiwa ya. Nah bullying saya di sini adalah, ya saya kasih contoh ya, fisik ya, ke fisik. Jadi di kelas 6 SD saya habis upacara, di situ kita kayak bersih dulu kan di kelas gitu. Adalah jadi si orang ini tuh piket untuk menghapus papan tulis gitu. Nah di situ saya itu tuh kayak niat baik gitu kan, kayak ya udah ke depan mau bantu. Malah saya didorong ke papan tulis, kepala saya itu tuh kayak gitu, terus dijadiin penghapus sama dia gitu. Terus juga di kelas 6 juga saya mengalami pemalakan. Mungkin ini tuh salah satu bullying juga ya, kayak setiap saya berangkat sekolah paginya sebelum saya masuk kelas, saya itu udah dipalak, karena saya di situ kan kayak uang jajan 2.000 nih, diambil tuh 1.500, saya cuma dikasih 500 doang. Jadi kayak itu tuh bukan sehari 2 hari, tapi selama kelas 6 itu gitu. Sehingga pada akhirnya ujian nasional berlangsung, di situ saya ujian nasional sambil diinfus karena sakit. Karena di situ kan saya udah konsultasi psikolog itu tuh dari kelas 5 ke kelas 6 lah. Di kelas 5 itu tuh saya itu kayak bullyingnya lebih kayak diledek-ledekin gitu kan, kayak ya masih kecil gitu kan, kayak sensitif banget gitu, gampang nangis gitu segala macam. Nah cerita singkatnya lagi, masuklah ke SMP saya mengalami lagi lah yang namanya bullying. Di kelas 1 SMP saya di awal-awal tuh kayak nggak ada tuh bullying, maksudnya tuh semester 1 aman-aman aja. Nah di semester 2 adalah tuh kan kayak diledek-ledekin lagi, kayak secara fisik, kayak hidung kamu pesek segala macam gitu-gitu kan, kayak ya udahlah gitu. Nah masuklah ke kelas 2 SMP. Di kelas 2 SMP saya mengalami bullying lagi, tapi di sini bullyingnya lebih parah daripada SD. Bullyingnya tuh lebih ke kayak, kan di kelas saya nggak boleh tuh pakai sepatu ke dalam kelas gitu, jadi sepatunya disimpan kan di meja sepatu kan di luar. Adalah si 2 orang, si Pulan ini tuh keluar minta izin untuk ke toilet. Ternyata dia ke toilet sambil ngambil sepatu saya, dan sepatu saya tuh dikencingin, parahnya kayak dikencingin sepatu saya tuh, kayak udah kan dikencingin, itu ketahuan. nggak ditanya alasannya kan? Belum sih, belum ditanya, karena kan udah kan kayak diambil tuh sepatunya, barulah karena kan saya di situ nangis gitu kan, siapa sih yang mau pakai sepatu abis dikencingin orang gitu kan. Terus udahlah, cerita singkat lagi, datanglah kepala sekolah gitu kan, kayak ditanya motifnya apa, alasannya kenapa gitu, iseng aja bu gitu kata dia. Terus juga kayak parahnya lagi tuh kayak setiap saya duduk di bangku di kursi gitu kan, kayak si kaki dia itu kayak suka disengajain ditempelin ke kursi aku. Kalau kursi sekolah kan belakangnya bolong gitu kan, kayak otomatis kan si sepatunya dia kan orangnya bandel banget, jadi pakai sepatu kan, sepatunya nempel dong ke rok, ke baju putih, kotor lah. Terus kerudung aku, karena kan waktu aku MTS ya kan, jadi kerudungnya panjang gitu, kerudungnya ditaliin ke kursi. Nah udah kan kayak ditaliin ke kursi. Terus cerita singkatnya lagi,
masih dua orang sipulan Masih orang ini, yang sama. iya. Saya tuh istirahat gitu, jam istirahat saya keluar jajan. Terus pas masuk lagi ke kelas, tas saya gak ada. Ternyata tas saya digantungin di pohon pete dan udah diambil. Dalamnya itu tuh ada sampahnya bukan kayak daun. Kalau daun oke lah gitu, ini dalamnya tau nggak sih, plastik gorengan yang udah diisiin saus gitu kan, kayak dulu kan kayak gitu iya. kan ya, Gorengan gitu dimasukin ke tas. Itu bukan cuma satu, kayaknya dari tong sampah mungkin dia masukin gitu kan, kayak nggak tahu juga jadi sih. basah gitu. Iya, buku semua jadi kotor, jadi bau gitu. Dan udahlah, di situ saya nangisnya. Di situ kayak merasa suuzon ke Allah gitu, kayak ya Allah kok gini banget gitu. Nah terus di situ tuh kayak ya sakit lagi kan. Di SMP kelas 1 kan saya udah kayak mulai agak mulai ya udahlah mungkin jalannya gini gitu, kayak iya udah menerima. Tapi ternyata di situ tuh penyakit mental saya itu setelah konsultasi ke psikolog waktu itu tuh kayak kambuh lagi, sehingga saya sakit lagi. Di kelas 2 SMA saya sakit. Oke lah, di situ saya bisa dibilang masuk ke stres lah ya di situ, karena ya meskipun saya stres bukan depresi. Kalau depresi berarti kita nggak bisa ngobrol gitu. Kalau stres kan ya udah bisa ngobrol, tapi agak-agak jambung gimana sih gitu kan, kayak terlalu kepikiran. Di situ tuh kayak kok gini banget ya hidup gue gitu kan. Terus masuklah ke kelas 3 SMP. Di kelas 3 SMP karena semua teman-teman saya udah tahu saya punya penyakit mental, akhirnya di situ tuh si orang-orang semua tuh nggak ada lagi yang gangguin aku. Tapi di situ bukan lagi si dua sipulan ini, ada lagi tuh kayak satu kelompok cewek gitu, cewek cowok lah gitu, ya gitu ngebully kayak secara fisik lah, verbal lah. Terus foto saya dipampang, terus mukanya diganti sama jadi sosial media ya ini ya? Enggak sih, tahu mading ya, mading. Oh, mading. Iya. Jadi foto saya di print tapi mukanya diganti. Digantinya ya maaf ya gitu sama hewannya memang. Udahlah di situ tuh kayak apa ya, kayak udah capek gitu. Dan pada akhirnya lagi belajar pelajaran matematika, di situ tuh kayak kan saya paling depan kan, bangku ya, meja paling depan. Si dua sipulan ini tuh kayak nggak ngegangguin, ya udah lewat aja gitu. Tapi si kelompok ini tuh lewat sambil ngeledekin apa gitu segala macem, yang akhirnya emosi saya naik. Saya di situ udah mulai bisa emosi karena saya kan pendiam gitu kan, kayak udah mulai bisa emosi naik. Kerudung saya ditaliin ke kursi, ada tumbler di depan, tumbler minum, saya lempar ke depan sampai si tumbler itu tuh pecah gitu. Kayak itu ada isi airnya, sampai kerudung pun kebuka. Iya, ada airnya gitu. Kayak sampai orang lain tuh kaget, kok dia bisa marah gitu. Udahlah, dari kejadian itu pindahlah ke SMA. Di situ saya psikolog lagi lah, mulailah di situ kayak berasa ternyata kita itu tuh harus punya keberanian gitu untuk melawan si yang suka ngebully kita gitu. Kayak lo siapa berani-beraninya ngebully gue gitu, kayak ya lu temen gue tapi lo nggak pantas ngebully gue gitu, emang gue salah apa gitu kan, kalau bisa diibaratin gitu, dikasarin gitu ya. Iya. Nah terus di SMA karena saya udah mulai bisa ngelawan, di situ tuh bukan bully lagi, tapi lebih ke banyak permasalahan remaja lah. Kayak contohnya kayak apa ya, kayak saya sering banyak marah ke orang gitu karena mungkin mental juga faktor ini ya sebelumnya. Iya gitu. Jadi saya tuh di situ karena kata psikolog saya ya jangan harus bisa yang namanya hidup harus improve, bukan improve sih, lebih ke kayak harus berkembang gitu. Kayak jangan down terus, jangan dibawa terus, kamu harus bisa, karena semakin sini kamu semakin dewasa, kamu harus punya perlawanan itu penting, marah itu penting, emosi itu penting, tapi kita harus tahu di mana tempatnya gitu. Kayak kamu nggak boleh iyain aja,
baik terus gitu, ditindas terus gitu. Akhirnya di situ saya tuh kayak mulai, oh iya, melakukan perlawanan segala macam gitu. Karena saya di situ udah gede juga kan. Udahlah, di situ saya disibukkan dengan organisasi segala macam. Dan ya begitu di SMA sedikit lah bullying karena mulai sudah berkurang. Iya, mulai saya bisa melawan gitu. Nah, parah sekali nih ya teman saya. Teman kelasnya saudara. Aduh. Jadi saudara Sal ini sangat lama ya mengalami yang namanya bullying, hampir 12 tahun. Ya, hampir. Ya. Nah, apa dampak yang saudara Elsa rasakan ketika mengalami itu? Yaitu saya punya penyakit mental. Sampai. Iya. Jadi kan kayak kalau penyakit mental itu tuh memang susah untuk didefinisikan. Kalau misalnya penyakit kayak fisik ya? Iya, fisik gitu, kayak misal cacar gitu kan, ada obatnya. Iya. Kalau penyakit mental apa obatnya? Paling ya kita banyak-banyak deketin ke yang nyiptain kita, itu ke Tuhan gitu, kayak ya minta pertolongan gitu. Terus juga memang di sini itu tuh kalau penyakit mental itu tuh perlu yang namanya orang untuk kita ajak berbicara gitu. Karena waktu itu kan saya nggak sama orang tua, jadi saya psikolog gitu. Jadinya ya, temen sharing itu tuh psikolog. Nah, saat mengalami bullying ini, apa yang membuat Anda bisa survive, kayak bertahan dalam mengalami bullying itu? Apa? Kayak membuat Anda bisa bertahan walaupun dibully gitu. Satu, karena saya waktu itu kan lagi pendidikan juga kan, lagi sekolah gitu. Terus di situ karena dorongan dari orang-orang terdekat gitu, kayak contoh orang tua meskipun jauh tetap kasih semangat gitu. Yeah. Terus dari kakek nenek juga sih yang lebih tuh kayak udah nggak apa-apa gitu. Ya kamu ya karena mungkin ini jalan hidup kamu gitu. Tapi kamu jangan sampai putus sekolah. Dan memang di situ tuh kayak aku bisa mengambil hikmah semuanya. Kayak oke, jadi bulian semuanya, cacian mereka segala macam aku jadiin pecutan buat aku buat lebih semangat untuk belajar gitu. Kayak ya udahlah, mungkin kalau di SD mungkin aku benar-benar kayak udah nggak mau sekolah lagi. Tapi pas di SMP saya udah kayak ya udahlah, mungkin kayak nerima aja gitu. Jadi ya udah jalanin aja gitu. Betul. Jadi kita harus bertahan ya gimana pun kondisinya. Yeah. Dan orang-orang terdekat itu sangat diperlukan, teman-teman. Entah itu orang tua atau tadi kakek nenek ya, temen orang juga ya. kan. Bagaimana pendapat Anda terhadap pelaku bullying? Apakah perlu diberikan sanksi? Dan seperti apa bentuk sanksi itu kalau misalkan perlu? Perlu banget sih kalau misalnya untuk SMA ya. Karena SMA udah termasuk tidak di bawah umur lagi ya. Kalau misalnya di bawah umur mungkin si pelaku bullyingnya harus lebih lebih diawasi lagi sama orang tuanya gitu. Jadi di sini tuh faktor mungkin orang-orang yang ngebully ini tuh kayak faktor kayak tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekis Mustajab. Saya dapat tugas dari kampus tentang bully. Apakah Anda pernah merasakan bully? Pernah. Contoh bully itu seperti apa ya? Kekerasan, terus kekerasan, penindasan, penindasan, fisik, yang fisik gitu ya. Coba lebih jelasin lagi dah contohnya, lebih detail. Gimana sih penjelasannya? Soalnya kekerasannya itu Anda diapain, fisiknya kayak gue jujuran aja nih ya. Gue punya pengalaman. Waktu itu gue pernah masuk SD, gue dibully, gue dikatain, keluarga gue dikatain, orang tua dikatain. Itu bully. Misalnya kayak dari keluarga dikatain tentang apa gitu? Ya, kan keluarga gue kurang mampu gitu, kayak dikatain. Misal kayak orang susah gitu. Iya. Tapi pernah nggak sih kalau lu kalau lu sekolah nih SD, pernah nggak sih nggak ditemenin gitu? Ya tergantung sih, gue jarang sih ada yang namanya ada enggaknya gitu, tergantung temen. Iya. Tapi kalau dari misalkan pernah nggak lu dibully itu rame-rame gitu? Wah itu sih
sering banget kejadian di SD gua. Sering? Iya sering banget. Kayak diinjek-injek gitu, parah. Injek-injek kayak dari misalnya dari main itu berarti main fisik ya? Iya, apalagi kalau udah masuk SMP kan. Iya, Tataran lebih gitu. keras. Iya, tataran nama STM-nya, alumninya ditatar, suruh minum ini. Berarti kalau misalnya dari semakin tingkat pendidikan semakin keras ya? Keras. Iya. Kalau misalkan kayak contoh pembulian dari orang tadi si penindasan, terus yang kedua lagi tadi ya juga terus apa lagi tadi ya? Kayak sebuah dikata-katain. Iya. Pernah nggak gitu kayak misalkan lu nih kayak ditelanjangin apa lu disuruh-suruh gitu jadi babu? Iya, kalau ditelanjangin gue belum pernah. Kalau disuruh jadi babu gue pernah disuruh gitu. Gue nurut, kalau kagak nurut habis gue digaplokin, gampar. Tapi dibayar gak? Kagak. Itu kan dibully, masa dibully dibayar? Cuma disuruh doang ya? Iya. Kejam juga ya? Iya. Yang ada kita bayar dia. Kayak dipalakin. Oh, dipalakin. Iya. Tapi ada nggak luka-luka memar gitu? Nah, kalau itu sih pernah. Luka digeplak-geplakin gitu. Pernah nggak dibully itu pakai benda? Bendanya misalkan apa sapu dibubuk? Nggak pernah ya? Main tangan dong. Kalau pakai benda ya paling gue lawan. Nih soalnya itu udah kelewatan ya, kelewatan batas. Iya. Lalu dibully selain di sekolah? Pernah gue pas pindah rumah. Pas lu baru pindah rumah ya? Iya. Oh, emang coba dijelasin pas lu pindah rumah itu kayak gimana sih dibulinya? Jadi gue pindah rumah tuh. Iya. Nah pas gue pindah tuh besoknya banyak dah tuh kayak anak dewasa pantaran gue nongkrong. Ya, gue pengen adaptasi gitu sama dia. Jadi pas gue deketin gue kayak dikucilin gitu. Ya. Pas besoknya gue diajak main sama dia. Ternyata gue kayak disuruh gitu, direndahin lah pokoknya jatuhnya gitu. Oh berarti lu diajak main sama dia, lu cuma jadi bahan suruh-suruhan doang ya? Iya. Kalau kasar katanya babu. Iya. Tapi misalnya kalau disuruh-suruh sama teman baru lu nih, itu yang nyuruhnya ngasih duit atau kagak? Ya kadang dia ngasih duit, kadang gua yang gue beli suruh jalan gitu pakai duit gua. Kayak beli apaan dah gitu. Beli jajanan, iya. misalnya kayak beli martabak gitu iya. Ya. Oh ya, terus selain itu nggak bisa lagi nih. Selain tadi di luar teman rumah kan itu udah kan ya pembahasannya ya. Terus lu sekarang apa ya kegiatannya? Kegiatan gue sih sekarang kerja. Iya. Lu pas kerja pernah nggak kayak ngalamin bully gitu juga? Gue pernah, tapi gue pas masuk kerja kayak nyaman aja gitu. Awalnya nyaman gitu iya, ya, nyaman kayak deketin temenin gitu. Tapi pas kelamaan gue dijauhin gitu, kayak dikucilin lagi. Ya gara-gara gue tuh kayak rajin jujur. Jadi ada aja orang yang gak seneng sama gue. Oh, karena lu sama bos itu lu orang yang rajin. Iya. Jatuhnya kayak cari perhatian gitu. Ya misalkan gitu, kenapa nggak lu bilang gitu sama bosnya, kalau gue itu sebenarnya orangnya begini, ya, nggak sesuai dengan omongan dia? Enggak, gue kan nggak mau meninggi, gue harus rendah. Bagus sih lu harus merendah. Iya. Tapi kan ya masih ya sih lu lama-lama lu bakal begitu terus sama teman kerjaan lu. Kalau lu nggak bakal berbuat mah lu bakal ditindas terus. Kan gue kan niatnya kerja tuh nyari duit. Gue mau masa bodo amatan. Gue pernah waktu itu gue istirahat, gue disuruh beli ini beli itu sama atasan gue, beli makanan nih disuruh jalan sama atasan gue. Ya nama juga kan, ya gue kan paling rendah sama dia. Ya, kita pekerja itu ya. Kita nggak bisa ngelawan atasan. Tapi gini kayak yang teman-teman bully lu nih yang di pekerjaan, coba ada lu videoin, habis lu videoin lu lapor ke bos lu. Kalau biar bos itu lu tahu gitu kalau gue itu orangnya nggak begini. Kalau bosnya kan pasti ngeliat videonya, oh ternyata teman-teman lu pada begini sama kerjanya nggak bener.
Kenapa lu nggak bilang begitu ke bos lu? Kenapa lu nggak videoin dia? Enggak sih, gua dari kecil sama nyampe sekarang diajarin sama orang tua gua nggak boleh balas dendam, harus rendah hati. Kalau dia begini gua mau bodo amat, jalanin aja sama hidup. Iya sih, emang kudu itu memang kudu dijalanin aja. Nah, gue pengen tahu nih, pengalaman lu itu paling parah dibully di mana ya? Gue balik lagi ke awal, ke masa sekolah gua. Masa sekolah ya? Iya, Iya. pas SMP. Lanjut terus. Iya. Jadi gue kayak diledek-ledekin, dicaci maki, kayak diinjek-injek, gue nyampe berdarah pernah kepala gue. Gue cuman bisa nangis, merenung. Gue mau ngomong ke yang BK. dewasa, malah ntar gue yang digituin lagi. Karena kan gue sifatnya begini, pendiam kalau di sekolah. Kadang gue di kata-katain orang tua gue. Kan ada guru BK. Tahu ini? Nah kalau gue ngadu ke guru BK, pasti gue diancem. Ntar kalau gue ngadu nih misalnya, awas lu ngadu-ngadu gitu. Biasa kan masa-masa SMP kan. Oh gitu. kayak gini ya, kayak lu pulang lewat mana, Ya, gue cegat lu gitu ya, gitu, ya kan? iya. Iya. Terus SMP kan gitu. Emang kalau misalkan lu pulang nih ya dari sekolahan, pernah nggak lu pulang itu diajak nih sama temen lu kayak ngelakuin yang enggak gitu? Pernah kayak gue kan gue polos tuh kan, gue jalan ke rumah temen gue, kayak gue dicekokin minuman dah gitu kan. Iya, katanya minuman air biasa gitu. Pas gue yang kayak di warung-warung gitu ya. Pas gue minum gue tiba-tiba pusing gitu, tiba-tiba gue pas bangun kayak ditelanjangin gitu. Gue parah dah, gue nyampe nangis gue. Akhirnya gue nian pulang ke rumah, minta jemput sama orang tua gue. Abisnya gue mau ngelawan, gue nggak berani, dia rame-rame, gue sendiri, mana gede-gede juga. Gue mikir kalau gue lawan pasti gue lebih parah. Iya. Tapi lu pernah nggak kayak yang misalkan itu lapor gitu ke orang tua, apa ke guru-guru sekolah kayak tentang kasus lu dibully di masa SMP? Ya kagak bisa, udah bakal diancam lagi. Bakal diancam terus ya. Terus-terusan. Nah sebelumnya gue berterima kasih sama lu nih. Iya. Lu udah menjelaskan tentang bully sama gua. Iya, sama-sama. Buat yang suka ngebully, mending stop ngebully.